Ready? Yuk mulai. Sebenarnya tuh kalau kepengen ini kan si Hai Gas ini tuh beneran kayak apa ya, tempat curhat aja. Secara sekarang tuh susah banget kan, banyak orang stres. Ember banyak banget. Soalnya ya ketemu juga susah sekarang, apalagi udah Iya benar. segini diajak Iya, ketemu. Jangan kan itu deh sama anak-anak aja yang masih kopi susah banget ketemu kan. Terus sama temen iya benar. banget juga ya, pasti punya urusan masing-masing, ya udahlah mending Iya, belum macetnya plus segala macam kalau di sana ya kan. ya. Kalau udah janjian pun ada misalnya anaknya kenapa misalnya terus telat, yang satu telat, satu jadi nggak ketemu, satu ini udahlah, jadi udah mendingan. Nah, itu sebenarnya gini loh. Sebenarnya gini, kalau udah janjian itu jangka waktu, misalnya gini, gue janjian sama Bani dalam waktu seminggu atau 2 minggu ya. Seharusnya tuh kalau emang punya komitmen untuk janji di hari H itu mau ada apa kek, kecuali memang darurat ada yang sakit atau mati atau pingsan atau apa, itu disingkirkan. Itu yang kurang disiplin sama orang Indonesia. Kalau udah hari H itu udah ke situ, ya udah sorry ya, gue nggak bisa. Lo mau apa kek, kecuali kiamat atau ada yang mati atau pingsan di tempat, oke gue batalkan semua. Ini nggak ada apa-apa, cuma lo nggak bisa, gue udah janji sama orang. Itu harusnya yang harus ada di orang kita. Orang kita kan gampang, nggak bisa begitu. Kayak apa sih, kurang menghargai orang gitu ya. Udah waktu Kurang menghargai waktu ya. Kurang menghargai waktu orang yang tidak menyediakan gitu loh. Iya nggak sih? Hai guys. Itu aja logika yang gampangnya gitu sih, ya nggak? Ya udah. Hai guys, nih Bunda udah marah-marah nih. Karena tinggal di Utrecht ya Bunda. Udah boleh cerita Bunda tuh sebenarnya tinggal di mana sekarang, udah berapa lama, biar teman-teman juga tahu gitu. Dan apa sih mindset Bunda nih dari orang Indonesia sekarang udah tinggal di sana lama tuh apa yang berarti? Udah tinggal di Belanda udah 10 tahun, udah mau hampir 11 tahun ya, tahun depan 11 tahun. Dan pertama datang itu di desa kecil namanya Vianen, terus sampai pindah ke Rotterdam 6 bulan, terus sekarang balik lagi ke Utrecht yang agak sedikit ke kota ya, lebih mengkotah gitu, lebih ramai. Nah sekarang di sini udah hampir 3 tahun, jadi total udah semua udah 10 tahun di sini. Tinggal di sini. Ini dulu satu rumah ya. Kebayang nggak sih, ini dulu ada 6 kamar dan kita sewain. Gila, nostalgia banget. This is nostalgic. You know, oh my god, even the door is all the same, still the same. The door belakangnya ya, dia dulu kita punya halaman tuh besar banget ya. Bisa buat barbecue, sate apa. Oh, they closed this already. Because when I was here, it wasn't closed. Just wait until it's dark and winter. Wow, this is so beautiful. Ya, seperti benteng gitu ya. Ya, oke. Itu. Ya, pertama datang itu ya pasti culture shock. Ya, culture shock banget. Karena benar-benar individualisnya luar binasa, sementara kita yang luar beda banget ya, bagaikan bumi dan langit. Yang kalau orang kita ada orang baru ya kita kasih tahu ya, jangan begini jangan begitu ya, baik-baik di sana baik-baik di situ ya kan. Di sini ya bodo amat, that's your life not my life, like I care gitu kan ya. Itulah mereka, dan itu emang benar-benar ada gitu loh. Terus yang orang-orang pada ya aku pengen deh kerja di sini nih. You know what, be my guest. Karena gini, kalau diceritain itu dan belum merasakan sendiri, mereka pasti ngegampangin. Itu ciri khas orang kita deh, yang gampang ini. No, that's not that easy, man. No, that's not easy gitu loh. It's not easy as you talk or I talk gitu. Enggak gitu. Kau harus injak dulu kakimu di negara itu, kau coba dulu. Kalau nggak bisa ya udah. Makanya kalau mau keluar negeri boleh, nggak ada yang larang, silahkan aja be my guest. Cuman mental juga harus kuat ya, jangan mental tempe ya. Soalnya di sini ya lo nggak bisa,
nggak bisa ditolong sama siapa-siapa, harus bisa menolong diri sendiri, itu yang paling utama itu. Dan itu yang kita yang kurang diajarkan ya. Nggak tahu ya kalau yang lain maksudnya, ada itu yang bisa nolong gue, kan gue ada lu ada gue gitu kan. Di sini nggak ada. Yeah, of course you are my best friend, but you know what? I'm sorry, I cannot help you with this kind of things because that's your problem, not my problem. Lu bilang apa kalau begitu? Ya, itu emang saklek. Saklek ya. Jadi kita harus belajar saklek, jangan yang habis itu lemes gitu ya, nggak bisa juga. Tapi tuh ada hal-hal kayak gitu, ada yang ngerubah sifat Bunda nggak sih, Bun? Atau emang Bunda dari pas di Indonesia juga udah kayak gitu ya? Yang aku Bunda dari di Indonesia udah saklek ya. Itu sih, that's another story gitu loh. Di Indonesia juga yang memang di keluarga sendiri ya dibilang kambing hitam karena mereka nggak suka. They don't like when I said like, you know what, fuck it, no. When I said no, it's a no. Which part of no you don't understand? Emang enak kalau gue gituin ya kan? Taurus banget. Oh yes, indeed. Okay, welcome to the club, ya nggak? Ya, which part of no you don't understand, ya nggak sih? Terus soalnya kan orang kita banyak banget mencoba untuk masuk lagi kan. Kalau ini gimana? Kalau gini, it's a no, man. Iya nggak sih? Kita enak ya nggak? Dan ternyata orang sini itu sama. Gitu loh. Ya macem-macem lah caranya gitu. Kalau ini gini, kalau gue bilang enggak ya enggak. Jangan paksa gue. Lo makin paksa, you force me, I keep telling you no all the time. You change the narrations, you know what? The answer still no, man. I don't care. Ya nggak sih? Lu banget juga kan, ya kan? Gimana dong? Sama banget kita ngomong dua keras kepala ini. Tapi Bun, yang bikin struggle itu apa sih? Maksudnya kan sekarang tuh gini ya. Di Indonesia aja kita kan kalau susah tuh ya udahlah, gue masih merasa tenang karena bakal ada temen gue juga gitu. Karena kedekatan sama keluarga, kedekatan sama temen tuh bikin seenggaknya secara batin itu bikin hidup tuh lebih tenang juga. Nah, yang bikin Bunda bisa oke, gue bisa kok struggle apa yang pernah Bunda rasain sampai ya bertahan udah hampir lebih dari 10 tahun kan? Ya, pertama ya karena anak-anak ya. Anak-anak harus tinggal di sini, itu yang pertama ya. Jadi di awal tuh ya budaya suami istri pun beda. Jadi struggle pertama itu bahasa ya, ada barrier itu. Tapi memang karena di awal memang tinggalnya di desa kecil, jadi sebenarnya mereka bisa kok bahasa Inggris. Cuman karena benar-benar di desa kecil dan itu ada disebut di sini tuh ada sebutan Christian Belt. Christian Belt itu yang kayak tali pinggangnya orang Kristen. Jadi daerah itu adalah salah satu Kristen yang kuat gitu loh, salah satu kota Kristen yang kuat gitu loh. Jadi mereka yang benar-benar narrow mind banget gitu loh, narrow mind banget ya. Mereka bisa bahasa Inggris, bukan yang nggak bisa ya, cuma mereka nggak mau ngomong gitu loh. Terus ya karena di awal akhirnya gue semua orang-orang Indonesia yang tinggal di sini tuh bilang pada waktu itu, lo nggak bisa diem aja, lo harus lawan. Sementara kita kan yang diem aja ya. Akhirnya aku lawan, gue lawan, mereka diem gitu loh. Oh ternyata bisa bahasa Inggris karena notabene apa sih bilangnya, pandangan mereka terhadap orang Indonesia, karena mereka yang tinggal di desa itu adalah orang tua ya, orang tua banget gitu, banyakan orang tua. Dan orang tua itu punya pandangan jelek sama orang Indonesia yang menikah dengan orang tua di sini. Itu cuma numpang hidup itu sama. Dan biasanya orang Indonesia, wanita Indonesia yang diambil dari desa yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, yang Jawanya Jawa medok, yang lulus SD aja enggak gitu loh ya. Jadi pandangan mereka tuh orang wanita Indonesia tuh goblok, dah titik. Di desa itu ya. Begitu gua ngomong, mereka tuh kagetnya setengah mati. What the hell man, you just don't know me. I'm from Jakarta, hello. Oleh aja lebih banyak daripada kota lo gitu. Ember, I'm a big city girl, come on, this is nothing for me. Ya, baru mereka yang I'm so sorry, udah gitu. Terus akhirnya beda budaya di dalam rumah tangga juga yang ya ada beberapa bule yang memang suaminya
kasih apa sih namanya, Allowance. income apa sih, Ya allowance. penghasilan ya tiap bulan ya, bukan uang belanja, di luar uang belanja ya. Kasih misalnya ini buat kamu, buat jalan-jalan, buat apa, kan ada yang begitu ya. Kalau di sini nggak ada. Di sini ya blast, nggak. Ya jadi gue mau jalan-jalan, mau nonton, mau hahihi, itu duitnya siapa kan gitu. Terus akhirnya gue pikir gini, wah gue nggak bisa nih kayak begini. Udahlah, akhirnya tak pikir gue harus cari duit. Pada waktu itu sebenarnya mijit juga udah, karena punya keterampilan mijit ya di sini, itu salah satu plus. Dan pada waktu itu ketolong sama masih banyaknya orang KBRI Indonesia yang masih mau Bunda pijit, jadi Bunda nyamperin ke rumahnya pada waktu itu. Terus tapi selesai masa itu kan selesai, pasti ada selesainya ya kan. Abis ini gue ngapain gitu kan. Sementara orang-orang Indonesia itu sudah pulang gitu loh. Gue harus menghasilkan uang nih, gimana caranya. Akhirnya cari yang paling gampang itu adalah bersih-bersih rumah ya. Karena tanpa ngomong sama si orang ya, sama si yang empunya, dan kita tuh bisa datang dan bisa atur jadwal suka-suka kita, ya kan? Ya akhirnya udahlah coba itu, alhamdulillah dapat. Sebenarnya sih itu yang paling banyak yang dicari sebenarnya, karena orang sini banyak nggak mau kerja kasar ya. Udah, terus ya alhamdulillah dapat 500 sebulan. Ya lumayan lah. Ya bagi pada waktu itu gua karena baru terima duit segitu, aduh gila banyak banget gitu kan. Terus yang kesana kesini segala macam. Akhirnya itu dari kalau di Indonesia tuh kayak kantor penyalur pembantu lah gitu ya. Jadi mereka yang cari kliennya ya. Mereka yang cari kliennya, terus kita bisa pilih mau yang ini, mau yang itu. Ada kalau ada klien baru, mereka kasih tahu via email gitu ya. Pokoknya profesional lah. Terus lama-lama karena udah tahu caranya bagaimana bersihin, dan ternyata itu gampang banget karena semua di sini banyak banget cairan ini. Soalnya itu nggak terbayangkan ya di Indonesia tuh kayak gimana. Kalau di Indonesia kayaknya nggak kayak gini deh gitu kan. Terus yang kalau kita kan yang ngosek kamar mandi lah apa gitu, ternyata nggak mesti. Ada beberapa tapi kebanyakan enggak gitu loh, karena kamar mandinya kan kering. Iya kan. Terus udah akhirnya dapat yang resmi, dapat yang gelap, dapat. Gue pada waktu itu lagi banyak duit gitu loh. Yang gelap itu yang bayar pakai langsung. Hari itu kerja, hari itu dapat. Gitu. Jadi misalnya 3 rumah yang gelap 3 rumah gitu ya. Satu rumah misalnya 50 ya, 150 deh seminggu. 150 euro. Ya gede lah kalau di Indonesia. Nah, gede banget. Itu yang gelap ya. Yang nggak gelap tiap bulan dapat. Makanya waktu itu kan gue sempet pulang pakai duit gue sendiri ya begitu. Nabung. Pekerjaan itu ada perlindungannya nggak sih Bun kalau di sana Bun? Kalau yang itu harus pas nanti tanda tangan kontrak sama, ada perlindungannya asal resmi. Ya asal resmi ya. Mereka pasti akan nanya mau di cover asuransi nggak? Misalnya kesenggol barang orang gitu ya, tercover asuransi gitu ya. Kalau nggak mau juga nggak masalah, berarti lo nanggung sendiri, itu dalam kontraknya ada tertulis ya. Cuman kalau yang gelap yang jelas enggak, jadi kita harus ekstra hati-hati, udah gitu aja ya. Dan orang itu bakal percaya kalau pertama yang kerja orang Indonesia. Mereka tahu orang Indonesia tuh sedih percaya. Kenapa? Ya orang Indonesia sedih. Iya, karena biasanya ulet sama nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Soalnya gini, kalau orang-orang sini itu kalau dikasih tahu bales. Misalnya gini, Mbak, ini tolong besok bersihin ya. Ntar bales deh, saya udah bersihin kok Bu kemarin, kok nggak kayak gitu. Nah, gitu loh. Ngebales gitu loh, defense, selalu defense. Kalau gue dikasih tahu, Amelia, would you want to please? Okay, show me how. Iya kan? Selesai kan? Nggak manjang kan, gitu kan? Show me how, please. I would like to know how. Gitu kan? Like this. Okay. Nanti dia pasti kasih tahu misalnya, I bet last week you did this.
I think so. Yeah, don't do that again, please. Okay, I won't do that. Selesai kan? Iya. Nggak manjang kan? Kalau orang yang bener Belanda atau orang yang lain pasti balas dia. Enggak kok gue gini. Nggak mau. Bela diri. Kalau gue nggak mau, ngapain cari masalah ya? Pusing. Ya nggak sih? Ya benar. Pusing aja gitu terus udah. Dan biasa itu yang pertama ulet, terus bersih dan nggak neko-neko. Ya, dan loyal. Biasanya ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi gitu loh. Biasanya begitu. Udah, pokoknya orang Asia kalau bisa. Jangan orang Maroko, orang Turki, aduh ngelawannya amit-amit deh. Apalagi mereka bisa ngomong bahasa Maroko, bisa bahasa Belanda ya, bisa bahasa Belanda ya. Terus sekarang karena banyaknya orang asing yang masuk ke Belanda, terutama karena pekerjaan IT, jadi itu sebenarnya pekerjaan bersih-bersih itu banyak banget dicari ya, cuman gue udah gak kuat gitu loh. Itulah yang membuat gue bertahan ya, karena anak-anak. Terus sekarang gue udah gak peduli lagi, sekarang pakai bahasa Inggris aja, karena itu banyaknya orang asing yang masuk ya. Jadi bukan cuman orang Belanda doang gitu yang perlu gitu loh. Terus ya gue pengen membuat sesuatu yang baru lah. Dan terakhir ini benar-benar yang gimana sih caranya gue bisa diterima dengan mijit gue akhirnya, karena di sini gue tinggal di Western world yang semuanya harus sertifikat. Udahlah akhirnya gue ikut Reiki, kursus Reiki, dapat sertifikat. Keren. Kenapa? Makanya keren banget deh, bisa sampai pencapaian lu tuh keren banget Bun, bisa sampai kayak gini gitu. Ya karena ya gimana ya, karena gue ngeliatnya gini, apalagi sekarang semua apa sih namanya, spiritualisme itu banyak banget di sini dan lagi booming banget, booming. Lu mau adalah apa kek, yoga nungging kek, yoga apa kek, sebut ada semua di sini. Dan yang membuat gue semangat gini, kenapa sih orang bule yang ngajar itu kan dari Asia? Iya, kenapa nggak orang Asianya yang nongol kayak gitu, salah satu itu pengen gue buat gitu tuh gitu loh. Dan akhirnya ya udahlah gue coba kan, ya alhamdulillah, karena memang sebenarnya juga punya turunan bisa makin kebuka gitu ya. Yang pernah gue lagi latihan waktu itu, lagi pinjem badan siapa gitu ya, terus gue liat vision gitu loh, wah ini gila kali gue nih gitu kan. Tapi gue ngomong sama orangnya, do you have any have a bad experience when you were a childhood? This is a question yes or no, just answer me yes or no. Terus dia ngeliat gue yang ketakutan gitu, malah dia yang ketakutan gitu, sebenarnya nenek sihir, a witch atau apa gitu kan. Dukun beranak dari mana ini? Gue bilang ini aduh, karena gue ngeliat vision lo begini, baru dia, kok lo bisa sih? Gue juga nggak tahu kok bisa, gue bilang gitu, gue juga baru tahu ini, gue bilang gitu. Gue cuman pengen konfirmasi aja benar atau enggak, akhirnya ternyata benar kan. Nah itulah yang membuat gue makin pede, oh ya nggak bisa nih, gue harus asah terus gitu. Dan mereka kenapa? Ya, lanjutin. Ya apa sih namanya, ya susah-susah gampang lah di sini tuh, karena kan mereka percaya spiritual tapi mereka nggak percaya Tuhan ya. Nah, itu bisa ya. Tapi guys, kalau kalian tuh ya, kalau Bunda ke Indonesia tuh emang yang paling dicari itu ya terapi. Ya, terapi. Batin, lahir batin. Ember. Ya aku pengen tahu juga, di sana kan tingkat kepercayaannya manusia sana kan sama kayak gitu kan rendah banget Bun. Jadi gimana? Ya rendah banget. Bisa banget. Ya. Dunia kayak ya. Gitu. Dan yang membuat gue suka sedih tuh gini. Ada beberapa orang yang kesini bilangnya I wanna heal myself bla 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 gitu kan. Pas gue healing begitu, ya gue terima informasinya banyak gitu ya, begini gitu kan. Kadang terima informasi atau kadang si kliennya sendiri yang akan bereaksi gitu. Ada satu nenek-nenek udah tua nenek-nenek itu mati 78 tahun. Apa juga nenek-nenek? Masih nyetir sendiri loh, ya. Orang sini kan semua harus benar sendiri, nyetir sendiri sampai nyasar juga yang pernah panik attack. Terus gue bilang,
nggak apa-apa, kita udah samperin, lu udah tenang, jangan takut, gue bilang gitu ya. Sekarang ikutin aja kita, gue bilang gitu, mobil kita gitu kan. Tarik nafas, buang baik-baik, nggak apa-apa. Begitu dia sebelum tidur di meja pijat ini dia ngomong gini, Amelia, dalam hidup saya nggak pernah nangis. Dia udah bangga banget bilang, saya nggak pernah nangis. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak minta kamu nangis kok, gue bilang gitu. Ya, tapi you never know, kalau emang itu keluar ya jangan ditahan. Ya, gue nggak bisa janji apa-apa. We'll see what's gonna happen. Ya, gue bilang gitu. Udahlah, gue pijit ina selesai. Tahu dia nangis dong. Rilis nangis yang benar-benar nangis karena yang gue bacain itu, yang informasi yang gue dapat itu semua terjadi gitu loh. Terbukalah dia ngomong gitu loh. Benar yang kamu lihat, yang kamu artikan itu benar, bahwa saya pernah di abuse dari kecil, dari bapak saya, suami saya, ini. Ya itu keluar, gue bilang, pantesan badannya kaku semua karena dia nahan di sini, dia nggak mau ngomong, gengsi, ini gengsinya, egonya masih tinggi gitu. Tapi begitu gue mainin singing bowl itu, langsung yang pecah, langsung keluar nangis. Ya, lemes dia kayak yang udah istirahat dulu yuk, minum teh dulu, apa dulu, udah tenang, udah oke, baru pulang. Cuman suruh balik lagi ogah, karena apa? Takut kan? Karena healing itu kan you must face your own self, ya nggak sih? Itu yang menakutkan bagi dia gitu loh ya. Jadi sangat disayangkan, kesalahan sendiri masalahnya, sangat disayangkan gitu ya. Jangan pengumuman sama orang lah kalau lo mau healing, tapi begitu di healing lo nya lari tenggang langgang gitu, gimana sih? Iya sih. Ya karena yang paling menakutkan dari healing ya itu kan, mengakui kesalahan sendiri. Ya benar banget, benar harus mengalahkan diri sendiri, dan itu belum bisa, padahal dia udah tua ya. Sangat disayangkan banget. Dan ya itulah, kalau di sini susahnya, struggle-nya ya sama orang yang unbeliever ya. Unbeliever itu susah gitu. Ya we'll see lah. Alhamdulillah akhirnya mereka berpikir gitu ya. Sekarang kayak kemarin gitu, ada yang datang, gue bilang ini, kalian percaya sama universe, but have you ever thought that who create the universe? Diam dia langsung, kicap. Have you ever thought about it? For me, it's always coming back to God. Name it. I don't care who the name of the God is. Jesus, you can call him Jesus, you can call him Allah, whatever, but at least go back to God who create all this universe. Baru deh, I never thought of it. Okay, think about it. Itulah dimana agama itu penting banget ya. Iya benar banget. Ya begitulah kira-kira. Dan yang lebih struggle sekarang itu adalah gue selalu dipertemukan sama orang yang skeptis, selalu. Karena ya pastilah Bu, dimanapun dan kayaknya di tahapan hidup kita seperti apa juga pasti ya kan ketemu sama skeptical person gitu. Ya, tapi kalau menurut yang Bunda rasakan, karena ini spiritual journey-nya Bunda gitu ya, kayak diuji gitu loh. Seberapa percaya kamu gitu ya, seberapa yakinkah kamu denganku gitu, kata Tuhan ya, seberapa percaya kamu denganku, dan seberapa yakin ya kamu dengan gift yang saya kasih sama kamu gitu loh ya. Alhamdulillah mereka akhirnya yang, lo bisa ya, jangan tanya sama gue cuma minta izin sama yang punya ilmu ya, gue minta izin ya, tolong kasih kekuatanmu melalui aku, karena aku mau menyembuhkan orang ini, udah gitu aja. Mereka yang kaget juga gitu loh. Ya. Ada yang repeat terus balik lagi nggak Bu? Ada. Mereka juga yang karena kan Bunda pisahkan di sini kan, Bunda pisahkan misalnya yang kalau mijit aja sekian, kalau Reiki plus mijit tuh sekian gitu kan. Nah sebenarnya untuk pijit saja itu juga udah Bunda gabungkan misalnya dengan Reiki, di penutupan Bunda kasih Reiki sedikit ya, jadi dia relax ya, sedikit aja. Sama sebelum balik badan itu juga
Bunda kasih singing bowl. Ya, jadi benar-benar yang lemes. Kemarin juga 3 minggu yang lalu juga ada yang bilang, saya biasanya nggak bisa tidur loh Mbak. Ya udah nggak apa-apa. Orang Indonesia nih nggak apa-apa, nggak masalah Mas. Kita lihat aja nanti gimana. Udah selesai di ngorok. Gue diemin ada kali. Kenapa? Udah dapat sertifikat singing bowl. Ya alhamdulillah. Akhirnya ya Allah, mana mahalnya, ampun. Tapi udahlah, it's worth it lah. Tapi itu kali ya bedain antara mindsetnya Bunda udah tinggal di sana sama di Indonesia. Sekarang tuh Bun, ada satu fenomena di Indonesia itu, satu, lapangan kerja susahnya minta ampun. Entah kenapa tahun ini ya, khususnya ya tahun ini, ya aku aja sekarang udah nggak ada project gitu. Ya memang ekonomi Indonesia lagi turun katanya. Terus di saat yang bersamaan juga anak-anak Gen Z merasa nilai value-nya mereka itu juga nggak dianggap. Ya karena kebiasaan kita tuh jatuh-jatuhin harga pasaran kan. Nah kayaknya sih yang aku pengen tanya sama Bunda itu adalah gimana caranya Bunda, atau menurut Bunda itu ya, kan kita dari Asia nih gitu, Bunda dari Asia yang tinggal di sana, notabene orang-orangnya juga udah mulai keras dan udah mulai ngerti value. Gimana Bunda itu ini loh value gue segini loh, menetapkan diri kalau gue punya value gitu, walaupun lo belum tahu, siapa tahu teman-teman juga bisa ngikutin. Karena kan jangan sampai deh gitu kita ngemurahin value kita sendiri karena kita ngerasa nggak ada lagi jalan gitu. Tapi kan itu kayaknya malah jadi merusak. Malah jadi rusak, ya benar. Ya itu memang harus dari kesadaran diri sendiri sih ya, susah sih ya. Itu benar harus dari kesadaran diri sendiri. Dan gimana ya, persaingannya sana sangat ketat sih ya. Dan plus sabar sih, sabar itu loh yang susah ya. Semua orang mau menuju value yang besar itu ya harus sabar. Dan di sini kan gue tahu gitu loh, semua maunya cepat gitu kan. Ya tapi nggak bisa juga kayak begitu. Kalau lo mau cepat, value-nya kamu ya rendah gitu. Gimana sih? Kayak gimana ya, kalau Gen Z gue lihat ya maunya cepat juga, ya nggak sih? Ya itu nggak bisa sih, no matter what nggak bisa. Jadi kayak gini loh, gue udah ngedalamin ini, mijit di sini tuh hampir 10 tahun. Pertama di kalangan Indonesia dulu, ya kan. Terus lama-lama akhirnya Indonesia yang gue bergantung sama mereka itu, akhirnya mereka pulang dan gue nggak bisa bergantung lagi kan sama Indonesia yang lain, dan akhirnya nyebarlah ke orang Belanda gitu kan. Dan kitanya juga harus bisa lihat pasar gitu loh. Apa yang membuat menarik sih orang-orang ini selain mijet kan gitu, ya kan? Ya udahlah, akhirnya gue lihat kayaknya Reiki kayaknya lagi kekinian, ya. Udahlah gue ambil les itu dan berani, bener kata orang Cina, mau buat uang harus buang duit dulu kan gitu, ya. Emang harus buang duit. Kenapa? Investasi buat diri sendiri. Ya investasi istilahnya. Tapi kan banyak orang yang nggak berani juga untuk investasi. Ya nggak sih, mereka sudah yang lagi kekinian juga, overthinking, belum dikerjain udah mikir nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana. Ya udah mati aja gimana, Nek? Ya. Iya. You never try, so you never know, man. Ya nggak sih, dicoba dulu gitu loh. Kalau gagal ya coba lagi, ya kan. Masa ya nggak dikasih kesempatan kan gitu. Kalau udah nyoba ya, mentalnya itu juga nggak kuat. Anak zaman now tuh nggak kuat mentalnya, nggak kayak mentalnya orang zaman baheula deh. Gue nggak tahu deh kenapa ya, karena mungkin terlalu banyak sosial media juga kebanyakan. Kayak jarang itu benar juga sama orang, Bung. Ya Ininya tuh ya nggak ngerti emosinya tuh EQ-nya kurang. Betul, itu betul banget sih, itu betul banget. Jadi cuman yang scroll orang cari jodoh aja, Tinder lah kales gue bilang, iya kan? Itu nggak banget sih gue, benar-benar nggak banget. Ini benar-benar yang ketemu muka, berasa vibe-nya gimana, orang baik atau orang jahat kan berasa gitu kan. Itu namanya olah rasa juga, kita harus sering-sering olah rasa, gitu loh. Jadi jangan membatu.
Udah mana sekarang mulai AI keluar, orang gila. Bener-bener udah kayak film deh nanti lama-lama manusia. Iya gak sih? Serem banget sih. Serem. Ya. Karena menurutku tuh ngobrol sama orang beneran tuh ya berasa manusia gitu. Betul. Kalau oke, aku bisa telepon, aku bisa ya kayak gini, maksudnya kayak kalau video call gitu kan kayak berasa orangnya ada ya. Kalau telepon atau chat gitu doang tuh kayak kurang aja, karena kayak emang ngomong sama gadget gitu. Iya benar. Beda sih, beda banget, beda. Emang harus dihadapin gitu, memang harus dihadapin. Iya. Terus yang pengen tanya juga nih, kan kalau di sini itu mau cari kerja aja ada batasan umur, Bun. Jadi ya kemarin tuh ya, aku sama teman-teman tuh ngobrol tuh. Jadi ada di posisi tertentu, posisi manajer itu sekarang maksimal umurnya tuh 28, ada yang sampai 30. Yang menurut kita sih ya gila aja sih umur segitu, masa iya sih, emang dia udah punya kedewasaan berpikir gitu untuk jadi manajer. Tapi who knows ya, aku nggak tahu kalau anak-anak sekarang mungkin kemampuannya bisa kayak gitu. Tapi kan buat yang umur-umur nanggung kayak kita ini yang udah agak-agak dewasa lucu kan jadi susah, Bun, buat makin susah. Iya, makin susah banget. Mau switch karir susah, mau cari tempat kerjaan baru dengan lingkup yang sama juga susah, karena faktor ya pasti kita pengen ada peningkatan gaji dong gitu. Jadi ya kita tuh kayak stuck gitu. Nah di Belanda sendiri gimana, Bun? Maksudnya di bidang apa ya namanya? Apa masih tuh ada persoalan umur jadi batasan gitu? Kalau setahu Bunda sih untuk nggak tahu, kalau untuk manajer Bunda nggak ngerti ya, karena nggak pernah masuk di bidang apa sih kerja kantoran ya. At least terasi gitu kelasnya. Kayak Bunda nggak ada sih batasan umur. As long as lo mau kerja, kenapa enggak? Dan banyak juga kok yang udah tua gitu masih kerja, nggak ada, banyak itu. Yang setua gue asal lo nekat, lo berani, lo mau kerja, sok tuh kerja. Karena apa? Makin susah orang cari kerja. Orang yang mau kerja kalau di sini. Wow. Orang yang mau kerja itu susah, terutama orang lokalnya ya. Karena orang lokalnya itu tahu caranya gimana mendapatkan uang dari pemerintah gitu, ngerti nggak? Tahu salahnya. Sekarang gini deh, contoh yang paling jelek lah. Kayak si Reza misalnya ya. Reza kemarin sakit dan perlindungan karyawannya itu kuat di sini. Jadi di sini bilangnya ada apa sih namanya? Perkumpulan buruh ya, serikat gitu lah ya. Serikat buruh. Serikat buruhnya tuh kuat. Jadi kemarin itu kan si Reza sempat yang sakit itu 3 bulan ya, hampir 3 bulan lah kalau nggak salah. Dan dia tetap terima uang full ya. Karena dia dalam arti karena dia masih di bawah kontrak 1 tahun. Ya. Jadi mungkin dalam kontrak kerjanya itu disebutkan bahwa bulan keempat dia tidak masuk, baru nanti diturunkan menjadi 70% kan gitu. Tapi tetap terima ya. Ya. Karena gini, balik lagi. Karena betapa individualisnya tinggal di sini, nggak ada yang bantu deh. Ya, karena kayak anak muda aja dia tinggal sendiri. Bayar kamar studio yang semprit gitu aja 780 dan hampir 800 sendiri. Nganggo duit sopo? Nggak duitnya siapa? Muda nggak ada duitnya. Bapak tirinya juga cuma pensiunan guru, berapa perak sih, ya kan? Buat bayar kontrakan apartemen kita aja udah habis sama buat belanja, udah selesai. Ya, jadi apa sih benar-benar individualis sama tanggung jawab mereka terhadap diri mereka masing-masing sudah kuat gitu loh. Ya, jadi dan si serikat buruhnya juga kuat. Mereka nggak berani melanggar itu, kalau nanti kena denda kan gitu. Dendanya nggak main-main gitu loh. Bisa 10.000 euro gitu misalnya. Hukum berarti jawabannya kan, hukum ditegakkan, jadi semuanya beres. Ya nggak ada yang berani itu untuk itu. Jadi kayak tadi si Reza telepon, dia bilang ini, Bun, aku tadi ditelepon sama owner restoranku, aku katanya suruh ambil vakansi aja deh, karena kan dia nggak diperpanjang lagi kontraknya sampai Agustus ini habis. Cuman masih terima full tuh ya, masih terima full uang gajinya. Alhamdulillahnya anak ini memang banyak koneksi, jadi tanggal 1 September pun dia sudah kerja lagi gitu kan.
Cuman sayangnya dari diri Reza itu ada beberapa yang masih sangat Indonesia, suka menggampangin itu loh ya. Nah, itu loh kalau di sini tuh orang lokalnya males cari kerja, makanya mereka seneng orang asing sebenarnya kalau yang itu karena memang rajin dan memang nggak ada batas umur sih. Yang tua aja masih banyak di McDonald. Kalau gue mau, udah berapa kali gue ditawarin, mau nggak mak kerja di McDonald? Enggak ah, karena gue mau fokus di sini. Memang fokus di sini itu memang harus apa ya? Pertama balik lagi sabar ya. Orang itu kan harus punya pengalaman dulu ke sini ya, nanti kasih review, kasih apa, ngomong sama orang itu kan butuh waktu ya. Dan memang apa sih, nggak bisa begini tuh, nggak bisa sekejap mata ya, nggak bisa. Mau pakai Instagram atau apa, toh tetap action yang dia lihat ya, action yang dia lihat kan gitu. Balik lagi ke sabar. Dan gue udah berapa kali, mak lu mau kerja di McDonald? Enggak ah. Dan badan juga udah nggak bisa diajak kompromi, cepet capek karena udah makin turun ya, kita makin menua gitu loh. Ya guanya dulu di Jakarta kerja sampai pagi waktu inget nggak waktu di Pejaten Barat sampai pagi itu kan udah menguras tenaga ya. Sekarang udah segini udah yang ini udah nggak bisa lagi, mau dipaksa juga nggak bisa, udahlah tahu diri. Terus ada beberapa orang yang mau bersih rumah gitu. I don't want to find somebody else. I just want you to take care of my place. Like, okay. Terus gue kasih tau sama mereka, ini cuma lo doang ya. Lagi sampai sekarang. Udah cuma 2 itu doang. Yang lain gue nggak mau lah. Tetap gue tolak, nggak mau. Karena capek banget. Belum tangganya naik turun. Aduh nggak deh, makasih. Jadi kenapa sih di sana tuh orang-orang pada nggak pakai lift pun? Gila juga. Ya, karena gini loh, sekarang gue ngerti kenapa. Mereka makanya rumahnya menjulang ke atas, gak mau melebar. Karena pajak tanah itu mahal. Pajak tanah mahal dan memang lahannya sempit. Ya boleh, lo lebar boleh, asal berani bayar pajak kan gitu. Ya, jadi yang di kota, terutama di kota, pasti kecil-kecil. Naik ke atas dia. Ya, 3 lantai, 4 lantai ke atas deh pokoknya. Ya, I've been there dan udah pernah punya rumah kayak gitu, jadi udah nggak mau lagi ngangkat vacuum cleaner ke lantai 3, turun lagi bawa gitu ya, turun berok gue yang ada, enggak deh. Makasih, capek. Tapi apa ya, mungkin mindsetnya orang Indonesia sekarang harus dirubah, itu adalah itu tuh nggak boleh mendiskreditkan segala macam pekerjaan. Nah itu kayaknya ya. Benar itu. Apapun dikerjakan asal halal, kenapa enggak sih kan gitu. Karena sekarang kita benar-benar terjebak banget Bun di Indonesia sekarang ya. Tingkat pertumbuhan ekonomi itu turun, coba bayangin sampai 8%, sampai berapa persen, 18 atau berapa gitu ya yang terakhir itu. Emang daya beli masyarakat menurun. Ya iyalah, banyak orang di PHK, gila apa? Banyak banget orang di PHK. Terus sekarang juga pemerintah nggak keluarin proyek karena mungkin mau pergantian kekuasaan itu emang agak gariskan kan buat keluarin proyek. Tapi hasilnya begini. Itu yang bikin aku miris, dan banyaknya sekarang orang itu memilih untuk kerja ke luar negeri daripada di Indonesia. Tapi alasannya karena ya nggak ada pilihan lain, kan itu mengerikan ya sebenarnya kalau ketika orang-orang muda ya, sana. Nggak semudah itu, soalnya kemarin ada temen muda yang berangkat ke Australia, nekat nih ya, pengen nyoba aja sebentar. Nyampe sana dia belum dapat kerja, tapi udah ada teman sih yang ngasih tempat gitu ya. Tapi ada tapinya, bayarnya mingguan nek, kamarnya nek, mampus nggak lo? Gila. Bayar mingguan dan per kepala, mati nggak lo? Wah. Nah, rumah itu siapa coba? Orang Indonesia. Gue bilang gila ya. Nggak tahu ya kenapa kayaknya cuma orang Indonesia yang di luar negeri deh yang nggak bisa suportif gitu, menolong orang. Nggak kayak orang Filipina atau orang Thailand gitu loh. Mereka persaudaraan lebih kuat dong, kalau menurut gue ya. Emang orang Indonesia di Belanda gitu juga? Nggak tahu juga sih, cuman ngeri lah. Mungkin nggak semuanya. Cuman kok gue ngedengarnya serius loh, berapa bayar per minggu? $150. Wow.
Terus lu makan apa kabar? Gue bilang gitu kan. Ya gue makannya pakai telur ceplok aja udah sama nasi. Terus pekerjaan apaan? Gue bilang gitu. Minggu ini gue belum dapet nih, minggu depan baru dapat. Ya ngapain nanggepin ayam? Orang gila. Terus gue bilang ini, gimana rasanya? Enak? Ya kan? Karena kan dia emang, makanya gue bilang harus datang sendiri, harus punya pengalaman sendiri. Kalau gue ngomong sampai berbusa berbui juga lu nggak bakalan percaya gitu, ya kan? Gimana rasanya? Enak say. Anjrit, gue baru tahu kalau orang Indonesia tuh di luar tuh kayak gini ya nih. Kan udah 100 juta kali gue kasih tahu. Tapi sangkanya gue yang nggak ngasih lo pergi. Ya be my guest sih, pergi-pergi aja, duit lo, ya hidup lo. Ya dikasih tahu nggak bisa, ngapain lagi gue kasih tahu? Apa rasanya? Enak. Pantesan pacar gue selalu bilang lebih enak tinggal di Indonesia. Emang lebih enak tinggal di Indonesia. Asal lo tahu lo mau apa yang lo kerjain di sana, ya kan? Dan jangan cepat putus asa, kerjain terus. Itu yang susah, gue bilang itu. Itu doang sebenarnya susahnya, gue gitu. Apa lo enak lo di sini? Anjir, gue nggak kuat gue. Ya udah, pulang lo nanti. Kayaknya ntar gue pulang nih, bulan ini nggak ada apa-apa, gue pulang. Ya udah. Dan plus semua mau masuk ke negara itu, negara apapun itu sekarang dipersulit. Semua dipersulit. Dia masuk Australia terus mau ganti visa aja, aduh gila, ada regulasi baru, harus gina. Ya udah, selamat ya lo kayak. Pulang deh. Ya Bun, udah berencana mau tinggal di Indonesia lagi nggak? Atau mau stay di sana sampai? Kayaknya sih untuk stay di sana sayang visa ya, itu aja sih. Gue sayang permanen residen itu sayang ya. Karena makin kesini makin susah kan. Jadi gue atur waktu itu setiap nanti pas lagi winter di sini gue pulang. Jadi mendingan di sana mau panas-panas mau apa kek, tapi di negeri sendiri gitu kan. Ntar udah mendingan, udah lebih enak balik lagi ke sini gitu. Soalnya mau apply lagi susah. Kenapa masih apa ngerasa emang kualitas hidup di sana lebih bagus? Maksudnya kualitas hidup di Belanda lebih bagus daripada di Indonesia buat kesehatan, buat begitu-begitu ya, buat asuransinya sih bagus, tapi untuk ke dokternya sih sebenarnya enggak ya. Kalau menurut gue lebih senang ke dokter di Indonesia ketimbang di sini ya. Karena mereka itu misalnya gini, gue udah tahu nih gue sakitnya nih, sakit apa, sakit paru-paru ya, gue mau langsung ke dokter spesialis paru-paru dong. Ngapain gue dokter umum lagi kan gitu, buang-buang waktu, buang-buang duit gitu. Di sini enggak, kita harus tetap ke dokter umum dulu. Bertele-tele. Kalau kata kenapa? Bertele-tele. Oh banget. Terus kalau kata dokternya, ini nggak apa-apa kok, kamu nggak mesti ketemu dokter spesialis. Ya udah, selesai. Minum aja paracetamol. Lah, nungguin gue mati loh. Iya. Itu begitu, itu cut udah, gue udah nggak kepengen. Jadi kemarin tuh sempet yang ada dokter diet, gue ngomel-ngomelin ya, malah bukan dia yang nasihatin gue, dia yang gue ngomel-ngomelin. Dia nanya gini, ibu, kan gue bilang, saya mana pos, gimana ya cara saya menurunkan berat badan gitu kan. Saya dikasih estrogen pill, jadi kayak pil KB. Terus gue bilang sama dokter umumnya gini, dokter, gue bilang gini, saya itu ada generasi apa sih, DNA kanker sama tumor, gue bilangnya. Jadi gue nggak bakalan mau minum ini. 2 kali gue minum, habis itu gue ingat gitu ya, ini kayaknya salah deh gue minum ini, gitu kan. Terus gue nggak mau gue minum ini lagi, gue bilang. Karena itu akan memicu si sel itu bangun dong, gue bilang gitu kan. Terus saya nggak tahu. Ya udah, sekarang udah tahu, saya nggak mau lagi, gue bilang gitu. Terus gue tanya, ada nggak dokter diet, dokter nutrisi ya kan, yang bisa kasih saya advice. Malah dia gini, saya kasih kamu ke community aja deh, jadi kamu tahu kamu harus ngapain. Gue bilang ini, nggak mau, saya maunya dokter. Terus gue bilang ini, community-nya pakai bahasa Belanda. Iya, jadi buat apa saya datang? Saya dong, ya kan.
Tahu dong, ya kan? Kita sama-sama Taurus kan, saklek kan, ya kan? Terus udah, oh oke, kamu mau dokter, ya udah nih dokter ini bagus, bla bla bla, singkat cerita udahlah gue ke dokter. Gue ke dokter, terus dia nanya, kamu tahu apa namanya? Udah periksa, udah cek darah belum? Udah gitu. Tahun lalu udah gitu kan. Hasilnya gimana? Gue bilang gitu. Gimana saya mau tahu hasilnya? Saya dikasih tahu aja enggak? Gue gituin kan, nggak dikasih tahu nek. Kalau kita kan begitu periksa langsung dapat hasilnya, kita bawa itu hasil ke dokter menjelaskan kan gitu. Di sini nggak, blank. Toto kita dipanggil ke dokter, terus dibilang ini kamu sehat-sehat aja. Really? How? Mana hasilnya? Nah, divine healthy for me because I don't know what is that mean. What is my sugar blood? Ya, my cholesterol, whatever, ya kan? Ini enggak. Terus gue bilang ini, ya, how should I know? I don't even see the result. Even the doctor not explain it to me. Begitu. Diam dia langsung. Gue bilang, you know what, doc? Akhirnya gue ngoceh. Lagi gila datang nih. Ya kan, tahu dong Taurus gila datang gimana ya kan? Do you know what, doc? In Indonesia, they don't do this. If we go to the laboratorium, they're gonna give us immediately, not even within 24 hours, even in 1 hour, they will give us the result, and we gonna bring all the result to the doctor, and the doctor will explain how is my blood sugar, how is my cholesterol, how is this. They're gonna explain it. And here the doctor only said, okay, you are healthy. You know what? Divine healthy to me because I don't know what does that mean. Diam dia langsung. Oh, I'm so sorry. I'm sorry too because I don't know what should I do. Pas loh, lagi gila datang, lagi sepaneng gue, lagi naik darah gue gitu kan. Terus barulah dia ambil kertas, terus gue giniin, do I look like so stupid for you? So I don't know how? Understand. Everything going, you understand? You just try to explain it to me. I pay you to make me understand. Don't you think? Mingkem dia, ngomong orang gila ya kan? Udahlah dia ambil kertas, dia ambil pulpen, dia jelaskan. Oh, now I get it. Because your, apa namanya? Dia bilang your hormone is like this. Like, okay, now I get it. So what should I do now? You must have a diet like this. Oh, dalam hati gue kimak kau lah, ngapain aku kemarin gue bilang. Aku juga udah tahu kalau ngelihat kayak gitu-gitu malah di TikTok, di Instagram, entah di mana-mana juga gue bisa baca. Apa yang kau bilang sama yang kau baca di mana-mana sama. Ngapain gue ke tempat lu? Bayar lagi ya kan? Habis itu udah gue nggak mau lagi ke situ. Dia ngontak gue, Amelia, would you like? No, I'm sorry, I'm in Indonesia right now, so I don't think I will go and come to see you. Okay, bye. Bodoh amat. Jadi gue nanya, kenapa? Ya, terusin. Gue bilang ini ada suplemen apa nggak? Gue bilang gitu, because I need a supplement. Oh, we don't need a supplement. Okay, paket, bye. Jadi bu sebenarnya apa yang ngebuat Bunda Pak masih pengen tetap tinggal di sana? Maksudnya setelah misalkan nih sama Mama Reza udah gede gitu kan, udah settle gitu, nggak mau. Yang pertama tantangan itu yang belum bisa berhasil gue taklukkan, tantangan itu orang Asia yang booming bisa. Itu tantangan itu satu ya. Itu sebuah tantangan goal besar gue harus, orang semua harus tahu gue itu siapa dalam arti yang baik gitu, maksudnya oh ke situ aja dia bisa ini bisa itu belum terdengar, baru mungkin Utrecht sekitar sini tok ya. Terus yang kedua itu karena anak Bunda juga punya mental health issues banget ya. Nah ini salah satu nilai plusnya kalau tinggal di Belanda itu benar-benar diurus. Mental health issues tuh benar-benar diurus dalam arti yang sebenarnya. Apalagi dia sudah umur 26 tahun. Kayak kemarin dia tuh ketangkap polisi loh. Ditangkap polisi loh Reza ya. Nendang mobil salah apa, mobilnya gue nggak tahu. Mobil diem dia tendang.
Iya kan, oke. Singkat cerita ditangkap. Yang pertama yang gue takutkan itu adalah either gue ditelepon polisi atau ditelepon sama tempat dia kerja. Itu dua aja. Ini apa yang gue harus hadapi, ya kan? Dan ternyata bagusnya di sini itu benar-benar membuat orang menjadi dewasa adalah satu, kamu sudah 26, Ya. kamu bukan tanggungan ibumu lagi. Kamu harus bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Itu bagus banget sih. Dan itu yang susah kita dapat di Indonesia karena semua orang mau nolong. Ya, itu ya. Terus yang kedua, semua sistem sudah jalan di sini. Walaupun kayak sistem yang tadi, sistem kesehatan itu enggak banget sih. Dokternya bodoh-bodoh gitu ya. Lebih bagus juga dokter di Indonesia. Ya. Tapi sistem asuransi, terus misalnya kayak apa namanya, kita kan istilahnya dalam income di sini itu karena suami cuma pensiunan guru masih di bawah rata-rata gitu ya, menengah ke bawah lah hitungannya gitu. Jadi masih ada subsidi bantuan dari pemerintah untuk bayar ini dibantuin ya, untuk bayar kesehatan asuransi dibantuin, jadi ada uang masuk gitu loh dari mereka, dari pemerintah. Itu aja. Semua ada plus minusnya, itu plusnya. Minusnya individualitasnya luar biasa. Jadi mereka benar-benar yang nggak bisa milih, lo tetap saudara gue, ayo gue. Nggak ada tuh ya. Saudara is saudara, tapi kalau itu masalah lo, don't bother me. Fix your own problem, still it's not my problem. Itu benar-benar individualitasnya udah benar tinggi. Jadi pada saat itu si Reza masuk ditangkap polisi, habis itu bukan polisinya yang telepon, tapi orang dari institusi mental health. Nah yang telepon Bunda, bilangnya rumah sakit jiwa lah kalau di Indonesia ya. Mereka telepon Bunda bilang gini, "Hi ma'am, I would like to inform you that your son is in the police office right now," ya kan? Terus gue langsung lemes, gue nggak tahu lagi mesti gimana karena gue udah punya prediksi itu gitu kan. Mereka bilang, you don't have to worry about it because some of our officer already go there and take care of it. You just stay at home, we're gonna take care of it. Dah selesai. Ya akhirnya dibawa langsung tuh Reza ke rumah sakit. Ya, dibawa masuk ke rumah sakit. Dan itu salah satu jawabannya doa gue sih. Ya Allah tolong jaga anakku, gimana caranya biar dia mau stop semuanya, ya. Dan akhirnya dikasih obat. Dan ini sangat lucu nih. Kalau bagi kita orang Indonesia sangat lucu. Udah masuk ke rumah sakit, nginep 1 hari. Terus si Reza bilang, gue nggak mau nginep di sini. Anakku bilang, gue nggak mau nginep di sini, gue mau pulang. Kebetulan itu rumah sakit sama kamar dia ya elah cuma 2 menit jalan, kelas juga nyampe. Deket banget, iya kan? Terus udah. Saya mau pulang aja, kata dokternya gini, boleh, tapi kamu minum obat. Oke, saya minum obat. Ya, dia minum obat tuh agak reda dia, karena dia kan psikosis, halu ya, bener halu parah. Udah agak reda dia tuh, udah agak reda. Terus akhirnya terdata lagi, kata dokternya harus kasih ini, dan per satu orang itu ada satu manajer, ada case manajernya. Jadi ada case manager. Kontrol banget ya. Ya. Jadi si Reza itu langsung dipegang sama case manajernya yang dulu. Ya. Wah, ini kenapa lagi? Langsung manajernya kontak gue, langsung telepon, Amelia, saya tetap manajernya Reza, gini. Dan dia sekarang seminggu sekali minum obat, dosisnya segini. Dia kasih tahu gitu. Oh, oke. Sekarang kita yang datang ke kamarnya dia dulu. Rumah sakitnya itu dan ruang konsultasinya itu ya benar-benar 1 menit jalan, nyampe. Sekarang dia harus naik bus untuk kesananya, gitu loh. Dan karena Reza pas lagi bokek, ya duitnya nggak tahu habis kemana, ya. Dan orang kayak gini kan harus ditelepon, oke, we are coming, benar datang diajak ngobrol. Ya benar kata Bani tadi di awal, nggak bisa cuman ditelepon, apalagi sama orang kayak begini ya kan, harus physically meet.
Iya. ya nggak sih, meet up gitu kan, harus ya kamu harus gini baik-baik, yang ngomongnya pelan-pelan case manager gitu, mau dia minum. Nah sekarang membaik, udah mendingan, jauh lebih baik. Cuman satu masih tetap ngegele walaupun dosisnya sudah way low, dosisnya udah jauh banget ya, dosisnya udah rendah banget. Dan sebenarnya dia tanpa itu pun nggak masalah, cuman kayak bukan edik sih, kebiasaan gitu loh, kayak ada yang kurang gitu loh, nyanduknya masih ada sedikit, itu yang gue takut ya. Udah, tapi obat nasi dan udah mulai bisa diajak ngobrol apa, udah mulai bisa. Semoga cepat ya. Baik. Nah itu loh hal-hal kayak begini yang di sana kita nggak dapat. Iya benar sih. Padahal itu mental health itu, aduh itu lebih jelimet lagi sebenarnya dibanding physical health kan. Itu ngeri banget, dan di Indonesia itu sekarang sekarang tuh anak-anak atau jangan kita depresi aja bingung gitu kan, mau cerita sama siapa, karena psikolog tuh pasti mahal, lebih mahal dibanding dokter biasa. Terus katanya sih ada beberapa yang nggak di cover BPJS. Bayangin aja Bunda, stres harus bayar, udah gitu dia udah bingung lagi nggak di cover juga sama BPJS. Asuransi juga masih banyak yang belum bisa cover si konsultasi ke psikiater atau psikolog itu. Udah gitu nggak ada institusi yang bener-bener ya itu ngedampingin dari awal perjalanannya orang. Itu gila sih. Nah ini benar-benar nilai plus sih kalau gue lihat dari sisi mental health-nya di sini, benar-benar nilai plus. Dan balik lagi ke orangnya ya, maksudnya mau nggak didampingi terus, dan kalau memang dibutuhkan, mereka bilangnya di sini adalah backleading apa gitu. Jadi si Reza tetap punya supervisor. Jadi misalnya dia kerja, ntar keuangannya dicek sama si supervisornya, kamu beli apa aja. Itu ada yang dampingin gitu loh, benar-benar straight ya, benar didampingin, kamu income-nya berapa, udah beli ini belum, udah bayar ini belum, udah ini belum gitu loh ya. Tapi balik lagi ke si orangnya, mau nggak didampingi seperti itu. Jadi ada kebebasan untuk memilihnya juga ada gitu. Tapi dengan kayak gitu sih menurutku jadi pembangunan sumber daya manusianya juga jadi terarah. Ya memang, tapi balik lagi. Jadi orang sini ini efeknya ya. Jadi jeleknya orang sini itu ngegampangin, gampang ntar gue. Nah, tadi gue mau ngomong gini, kalau si Reza tidak dapat uang dan tidak kerja, dia bisa daftar ke satu departemen, di sini bilangnya UVV itu kayak departemen tenaga kerja yang menanggulangi orang-orang yang tidak bekerja. Ngerti gak sih? Ya. Ini lagi ya, orang-orang yang tidak bekerja jadi bisa pinjam uang untuk bayar-bayar gitu, ngerti gak? Tapi itu nanti harus dibayar kalau punya harus dibayar kalau udah kerja lagi, kan minjem. Jadi bisa hidup, itulah saking individualisnya, balik lagi saking individualisnya ya. Pikiran mereka udah maju. Jadi majunya gini, nggak bisa kita bergantung sama orang itu terus atau orang yang lain, karena mereka juga punya hidup sendiri gitu kan, ya, punya masalah sendiri. You never know, probably they need the money for this, for that, for whatever, ya nggak sih? Jadi kita nggak usah ganggu gugat. Yaudah lo gangguin gue aja, emang gue di sini buat bantu lo, kayak gitu aja, ya. Tinggal isi, apply, udah apply nanti, tinggal dapat duitnya. Maunya berapa? Kalau nggak salah maksimal itu 800. Ya, terus itu jadi. Dan itu memang harus ada, ya. Dan itu harus ada surat-suratnya harus lengkap, entah surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa memang dia tidak bisa bekerja, ya. Dan ada surat-surat keterangan yang begitu-begitunya harus lengkap. Dan dia sudah mencoba misalnya ngelamar sana sini 3 kali dan berkali-kali tidak ada satupun kantor yang mau menerima dia, ya udah dikasih duitnya. Ya, jadi misalnya ada kayak anak tiri Bunda, ada satu yang sama sekali nggak kerja sampai sekarang karena dulunya yang pengobat kelas kakap deh, ya. Jadi ya udah di rumah aja. Cuman dia ada rumah sendiri. Coba bayangkan, dia nggak tinggal sama kita ya,
nggak tinggal sama kita. Dia harus tinggal sendiri, harus biaya hidup sendiri. Duitnya dari mana? Ya kan? Duitnya dari situ, dari pemerintah, diputar-putar gitu loh. Buat bayar rumah, misalnya rumahnya misalnya 500, sedangkan dia dapatnya cuma 800, itu gimana caranya kan gitu ya. Dia apply lagi buat subsidi, dia dapat setengahnya misalnya, dapat 250, ya kan, balik lagi duitnya, ya kan. Bisa buat apa? Buat bayar asuransi misalnya 100 berapa, duit dari mana? Balik lagi setengahnya 60 gitu loh. Ya, muter-muter aja sebenarnya duitnya, cuman bagusnya di sini sistemnya itu sudah jalan. Ya, dan benar-benar dipergunakan dengan semestinya. Ya, pajaknya kita bayar pajak larinya kemana udah tahu, ke sini, ke situ, ke sana udah tahu gitu. Dan kayak anak muda yang nomor 2 si Salma, ada kita ngeluarin duit buat dia sekolah? Nggak ada. Dia minjem duit dari pemerintah, ya. Tapi berhubung bapak kandungnya sudah meninggal, ini diminta ya surat keterangan kematiannya mana, ya. Terus sama mereka dia lihat, oh bapak kandungnya udah meninggal, ya udah kita kasih beasiswa. Jadi dikasih beasiswa itu dia tidak harus bayar setengahnya, misalnya dia harus misalnya dikasih pinjaman 20.000, 10.000-nya nggak usah bayar, gitu. Dia bayarnya 10.000 aja, gimana bayarnya gitu kan? Setelah dia kerja nanti bayar, dia tuh nyicil, mau cepet kayak 100 euro per bulan, tiap bulan tuh bayar, nyicil dikit-dikit, gak usah langsung brok, itu nggak usah, nyicilnya dikit-dikit gitu. Kalau lama habis kan. By the way di Indonesia tuh mau juga tuh kayak gitu. Jadi kemarin tuh Nadine juga bilang kan kalau misalkan ya udah gitu kasih pelajar-pelajar itu juga pinjaman. Tapi banyak yang protes. Kalau dari aku pribadi ya, kalau aku sih lebih mendingan kayak gitu daripada orang-orang nggak bisa sekolah. Itu kan lebih ngeri lagi ya Bun ya, kalau orang-orang cuma bisa sampai SMA doang gitu karena dia nggak mampu bayar universitas. Asalkan emang bener tuh duit dipakai buat kuliah, ngerinya tuh dipakai studi online. Ya, nah dan ini nggak gampang. Jadi misalnya mau apply pinjaman itu harus ada surat keterangan bahwa dia sudah diterima di universitas tersebut. Itu dia. Gak percaya Indonesia tuh karena si sistemnya itu yang masih kayak berantakan. Tapi kalau menurut aku ya dengan sistem kayak gitu tuh ya ngajarin juga nih kitanya sendiri yang minjem itu buat tanggung jawab. Gimana? Ya itu karena kita kebiasa kayak ya udahlah masih ada papa, bisa masih ada ade, masih ada kakak, masih ada teman-temanku. Tapi kan dari situ malah terus-terusan namanya utang numpuk apalagi sama keluarga gitu. Tapi kalau udah balik lagi ngegampangin, itu loh mental kita tuh kegampangin. Nah, udah nggak bisa. No matter what we cannot do that, man. Ada apa? Harus benar-benar tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Makanya gua cut di Reza tadi, baru gua cancel tuh tiketnya. Serah, buang sial, emang enak, siapa suruh lo? Udah dikasih tahu, lo mau belaga Sultan, nabung, gope, Sultan deh lo nyampe Jakarta. Ini nggak mau, ya udah, kalau dihaur-haur nggak tahu ngapain jadi begitu, ya serah, bye. Ya, it's your choice man, not my choice. Bodoh amat, emang gue pikirin. Jadi gue juga yang benar-benar ini, kalau orang kita bilang apa, orang sini bilang put your boundaries. Ya. Put your boundaries, please. Aku pikir begitu sekarang sih. Aku udah nggak peduli lagi orang bilang yang kayak lu mah terlalu individualistis. Kalau misalnya menurut gue itu kepentingannya buat hal yang baik, kenapa enggak? Karena terkadang gue terlalu baik di sini tuh juga dimanfaatkan doang. Salah gunakan, ya benar. Ya. Karena empati kita yang terlalu tinggi gitu, ya salah. Ya benar. Kalau kayak gitu. Iya benar. Makanya kalau gue memang sebelum pindah ke sini juga udah sesaklek itu. Makanya gue nggak ada yang suka sama gue karena gue ngomong aja apa adanya gitu kan. Mereka, oh lu gitu sih. Ya terus kalau emang begitu lu mau apa? Mau gue bilang cakep gitu padahal kayak monyet? Ya nggak juga, keles gitu kan. Especially di family ya, kalau tahu dong keluarga gimana, ya kan? Ya lu harusnya gini. Emang lu yang ngasih makan gue lo? Ada apa? Iya kan, tahu dong kalau Taurus datang gilanya ya kan. By the way, kapan jadi ke Indonesia? Tanggal 1 Oktober. Pulangnya tanggal 22 Oktober udahlah. Dikit banget. Terus buka singing bowl juga nggak di Indonesia?
Ya nggak bisa lah. Insya Allah doain, makanya mau yang menggalang dana itu. Nah insya Allah tuh Desember lah startnya, June Desember. Nanti kirimin Biar lagi ngumpulin. linknya ya. Biar Kenapa? kasih juga linknya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau donasi juga. Oh ya, ya boleh. Ya kan, jadi biar apa namanya, donasi itu sebenarnya kalau untuk orang Indonesia sendiri ya, kalau menurut gue nggak mesti harus yang namanya berupa uang ya, berupa barang juga nggak masalah, karena kan nanti agak lama nanti di sana, ya kan? Guys, nggak berasa banget ini udah 1 jam dong lebih malah. Gila ya. Ya pastinya juga kalau ngobrol sama Bunda apa nggak pernah bentar. Ntar kita kasih banyak udah mau cerita tentang gimana hidup di sana. Semoga the struggle is real. Harus benar kuat ya, dan memang susah sih mengalahkan diri sendiri, tapi harus bisa gitu, bisa. Udah nyampe sini kok. Maksudnya udah mencapai bisa punya Reiki, bisa punya singing bowl sekarang ya. Oke, come on, let's do it. Ya nggak sih? Ya kan harus bisa gitu loh. Ya. Susah melawan diri sendiri. Wanita kuat. Hebat ya. Ya udahlah, kita udahan dulu ya. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu kapan-kapan lagi. Ya, bye.